Selamat siang, Nona. Perkenalkan, nama saya Konstantina Katerina Beto Kalang dengan NIM 054849 Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini saya ingin mewawancarai tentang studi analisis rangka nilai dan nilai tambah produk pisang. Pada kesempatan ini saya meminta Bapak untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Nama saya Vincentius Megah, asal Desa Puorbe, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai petani pisang. Demikian perkenalan saya. Baik, Bapak sudah memperkenalkan diri. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya tentang beberapa hal. Yang pertama, bagaimana proses budidaya pisang dilakukan? Proses budidaya pisang itu dilakukan dengan cara menanam. Yang pertama, siapkan lahan. Lahan sudah siap, maka kita siapkan lubang. Gali lubangnya ukuran minimal setengah meter. Jadi panjang, lebar, dalam sekitar itu. Setelah lubang semua disiapkan, anakan pisang juga sudah disiapkan, maka kita langsung tanam ke lubang-lubang yang disiapkan. Setelah ditanam, harus dirawat, dijaga dan dirawat selagi masih kecil. Dia tidak butuh perawatan yang serius, tapi intinya lahannya harus bersih supaya dia tumbuh berkembang dengan baik. Kalau ada daun-daun yang kering, diturunkan supaya pertumbuhannya lebih sehat, lebih cepat, dan bisa berbuah. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan yang kedua, kepada siapa panen dijual? Untuk panenannya dijual itu yang pertama memenuhi kebutuhan ekonomi dulu. Jadi pisang ini yang pertama kami memenuhi kebutuhan karena merupakan makanan tambahan juga, boleh dikatakan makanan pokok, karena setiap pagi dan sore selalu saja menjadi sajian utama untuk kami minum pagi dan sore itu pisang. Sementara pasaran itu nanti akan dibuang ke atau dibawa dan dijual ke pasar-pasar. Kalau di Kecamatan Wulandoni ada sekitar 3 atau 4 pasar. Pasar Wulandoni, pasar Barter itu, lalu di pasar Lamalera, mungkin rinciannya saya akan kalau hari Senin itu pasarnya di Loleba, terpusat di ibu kota kabupaten. Maka bisa juga hasil panenan pisang itu dibawa ke pasar Loleba. Kalau pasar Loleba kurang laku, maka dibawa pulang untuk dijual di pasar Puor. Itu pada hari Selasa. Kalau memang masih ada, maka hari Rabu bisa dibawa ke pasar Lebala di Atedei sana di Lebala. Kalau memang masih ada, maka hari Kamis dibawa untuk dipasarkan di pasar Lamalera. Hari Jumat lowong, tidak ada hari pasar. Hari Sabtu ada pasar barter yang ada sejak dulu di pusat Kecamatan Wulandoni, yaitu di Desa Wulandoni memang. Jadi tempat pelemparan hasil budidaya pisang ini ada beberapa tempat memang, sehingga kalau memang ada stok pisang yang cukup banyak, maka bisa dibantu melalui pasar-pasar itu untuk dipasarkan. Demikian. Pertanyaan ketiga, berapa harga jual pisang per tandan? Ya, soal harga jual pisang per tandan bisa secara barter, bisa juga secara tukar menukar dengan uang. Jadi kalau dengan uang itu standarnya adalah yang paling besar itu paling mahal 50.000 satu tandan.
paling kurang tergantung dari besar kecilnya standar itu, sehingga penjual dan pembeli bisa melakukan penawaran untuk penentuan harga. Jadi harganya tidak mati, tidak pasti, tapi tergantung nego untuk bagaimana bisa terjadi proses jual beli antara penjual dan pembeli. Pertanyaan yang keempat, apakah produk pisang diolah kembali? Ya, produk pisang itu kadang diolah kembali untuk dijadikan sebagai makanan ringan, terutama buat kerupuk pisang. Lalu bermacam-macam. Jadi yang lebih dominan itu menggunakan olah dia menjadi kerupuk pisang sehingga bisa dijual untuk bisa menambah perekonomian keluarga. Pertanyaan yang kelima, apa kendala dalam pemasaran produk? Kendala dalam pemasaran produk itu yang pertama soal kendaraan. Karena kendaraan itu terbatas sehingga kadang-kadang satu orang bisa bawa lebih dari 10 tandan untuk dipasarkan, maka bisa ketinggalan karena pasarnya harinya jamnya terbatas, sehingga bisa juga dia bisa ke Loleba, bisa juga dia pilih ke pasar tempat lain, tetapi untuk melakukan pasar mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu sangat susah karena kendaraan juga terbatas. Demikian. Pertanyaan yang keenam, apa manfaat usaha bagi masyarakat? Manfaat usaha bagi masyarakat itu artinya untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Selain itu juga meningkatkan ekonomi keluarga juga menjadi bahan makanan tambahan untuk masyarakat setempat. Itu manfaatnya. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk mewawancara. Oke, terima kasih kembali. Apa beli lah